Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Aldi Mas Yuda, lalu ada Muhammad Ramdhani, ada Tentra Yurintama, dan Vicky Rohmansyah. Kelompok kami akan menjelaskan soal pengaruh uraian, pekerjaan, dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada Ini PT belum nih. BIS Digital. Nah, Salah apa emang? salah naruh kamera. Gue naruh kamera di atas. Anjing. Ulangi, ulangi, ulangi. Ah, udah belum? Bentar, gue reconnect bentar. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Aldi Mas Yuda, lalu ada Muhammad Ramdhani, Tentra Yurintama, dan Vicky Romansyah. Eh, Kelompok kami akan menjelaskan soal pengaruh uraian pekerjaan dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada PT BIS Digital Indonesia atau BDO di cabang Jakarta. Oke, pertama saya akan menjelaskan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana uraian pekerjaan pada PT BIS Digital Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana pengawasan karyawan pada PT BIS Digital Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana kinerja karyawan pada PT BIS Digital Indonesia. Lalu bagaimana pengaruh uraian pekerjaan dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada PT BIS Digital. Lalu hipotesisnya yaitu hipotesis pertama, itu uraian pekerjaan pengaruh signifikan terhadap kinerja. Lalu yang kedua, pengawasan pengaruh signifikan terhadap kinerja. Lalu yang ketiga, uraian pekerjaan dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Lalu teknik analisis yang kita gunakan yaitu uji validasi, uji reliable, uji korelasi, lalu analisis linear berganda dan korelasi, lalu analisis koefisien determinasi, uji F dan uji T, dan terakhir adalah persamaan linear berganda. Oke, untuk selanjutnya hasil uji instrumen data akan dijelaskan oleh Tentra. Silakan. Oke, terima kasih Bang Dimas. Di sini kita akan menjelaskan mengenai hasil uji instrumen data. Nah, di sebelah kiri itu ada data dari X1P1 sampai X1P6. Ya, jadi jika dilihat dari data tabel di samping, X1P1 sampai X1P6, datanya itu berjumlah lebih besar dari 0,025. Yang mana kesimpulannya bahwa data dari tabel tersebut itu valid. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai data dari X2 yang mana datanya itu ada dari X2P1 sampai dengan X2P7. Nah, dengan percent correlation dari data X2P1 sampai data X2P7 menunjukkan lebih besar dari 0,025. Jadi kesimpulannya bahwa dari data tabel tersebut variabel X2 itu valid. Nah, yang terakhir itu ada data Y1 yang mana percent correlation dari data Y1P1 sampai dengan Y1P12. Jadi kesimpulannya bahwa datanya itu lebih besar dari 0,025. Maka variabel Y1 itu valid. Nah, di sini itu ada hasil dari uji reliabilitas yang mana variabel X1 itu alfa hitungnya 0,934, alfa Cronbach-nya itu 0,6, keterangan reliable. X2 itu alfa hitung 0,929, alfa Cronbach-nya 0,6, keterangannya reliable. Dan yang terakhir Y1 alfa hitung 0,927, alfa Cronbach-nya 0,6, keterangannya reliable. Jadi dari data tabel di atas, variabel X1 menunjukkan hasil Cronbach alpha 0,934 lebih besar dari 0,6. Untuk Y2 atau pengawasan menunjukkan nilai Cronbach
alfa itu sebesar 0,929 lebih besar dari 0,6. Dan yang terakhir untuk Y1 juga alfa Cronbach-nya 0,927 lebih besar dari 0,6. Maka kami simpulkan bahwa dari butir-butir kuesioner ini reliable, sehingga item tersebut layak digunakan untuk alat ukur dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya ada uji analisis korelasi yang akan dijelaskan oleh Bang Doni. Oke, di sini kita lihat dari uji analisis korelasi, dari output di samping uji korelasi, kita lihat variabel X1 dan X2 itu berkorelasi terhadap variabel Y. Karena memiliki koefisien korelasi X1 sama dengan 0,197 lebih besar dari 0,025. Dan untuk X2 itu 0,956 lebih besar dari 0,025. Sehingga disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki hubungan erat atau berkorelasi terhadap variabel Y. Next. Dan untuk uji koefisien korelasi parsial, berdasarkan tabel korelasi di samping, menunjukkan nilai sigma 0,00 lebih kecil dari A 0,025 sehingga HO itu ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara variabel X1 terhadap Y1. Berdasarkan tabel korelasi di samping, menunjukkan nilai sigma 0,00 lebih kecil dari A sama dengan 0,025 sehingga HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara variabel X2 terhadap Y. Selanjutnya, ini akan dibacakan oleh Bang Dimas. Ya, terima kasih. Jadi hasil uji koefisien korelasi stimulan yaitu berdasarkan tabel yang ada di atas, kita bisa melihat atau sigma F charge sama dengan 0,000 yaitu lebih kecil dari A, yaitu 0,025 sehingga hipotesisnya ditolak. Lalu kesimpulan dari data nilai di atas terdapat hubungan yang signifikan simultan variabel X dan X2 terhadap variabel Y1. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y1 sebesar 0,964. Jadi berdasarkan korelasi di atas, kita bisa melihat F charge-nya sebesar 175,500 lebih besar dari F tabel 3.3, maka hipotesisnya ditolak. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y1. Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai koefisien determinasi antara X1 dan X2 terhadap variabel Y1 sebesar 0,923 atau memberikan kontribusi sebesar 92,3%. Oke, untuk uji hipotesis akan dibacakan oleh Vicky. Silakan. Baik, selanjutnya uji hipotesis. Hasil yang menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar 175,500 lebih besar dari F tabel yaitu 3,3. Artinya, HO ditolak. Maka uraian pekerjaan atau X1 dan pengawasan atau X2 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja Y atau Y. Selanjutnya, hasil uji T. Hipotesis 1, T hitung lebih dari T tabel yaitu 2,295 lebih besar dari 2,052, artinya HO ditolak. Maka pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hipotesis 2, T hitung lebih besar T tabel yaitu 5,732 lebih besar dari 2,052, artinya HO ditolak. Maka pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Y. Selanjutnya persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Y sama dengan
min 1,960 ditambah 0,555 X1 ditambah 1,254 X2. Sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Jika nilai variabel X1 atau uraian pekerjaan dan X2 atau pengawasan sama dengan 0, maka nilai variabel Y atau kinerja karyawan sebesar min 1,960 atau min 1,9%. Jika nilai variabel X1 atau uraian pekerjaan bertambah 1%, maka akan menurunkan nilai variabel Y atau kinerja sebesar 1,405 atau 1,4%. Jika nilai variabel X2 atau pengawasan bertambah 1%, menurunkan nilai variabel Y atau kinerja sebesar 0,652 atau 0,6%. Jadi kesimpulan dari materi kali ini, kondisi kualitas uraian pekerjaan, pengawasan, dan kinerja masuk dalam kriteria baik sesuai dengan hasil deskripsi data penilaian. Hasil uji T mengenai uraian pekerjaan terhadap kinerja menghasilkan nilai T lebih besar T tabel yaitu 2,295 lebih besar dari 2,052, artinya HO ditolak. Maka uraian pekerjaan X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja atau Y. Yang ketiga, hasil uji T mengenai pengawasan terhadap kepuasan konsumen menghasilkan nilai T lebih besar T tabel, yaitu 5,732 lebih besar dari 2,052, artinya HO ditolak. Maka pengawasan atau X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja atau Y. Yang keempat, uraian pekerjaan atau X1 dan pengawasan atau X2 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja atau Y. Dengan besar pengaruh uraian pekerjaan dan pengawasan terhadap kinerja karyawan sebesar 92,3% dan sisanya 7,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kiranya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana caranya untuk mencari validitas data, gitu ya. Jadi di sini kita buka SPSS, terus kita eh, buka Excel kita, data-data yang udah kita punya. Di sini ada data dari pengaruh uraian pekerjaan dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada PT Digital Indonesia atau BBO sama Jakarta. Di sini ada X1, X2, dan juga Y. Oke, nah kita ambil dulu dari data X1 dulu. Kita contohin itu pakai data X1, ini kita save, kita copy, terus kita pindah lagi ke SPSS, di sini tinggal di paste. Oke, terus di sini bisa dirubah namanya jadi X1 P1, 1 P2, X1 P3, 1 P4, X1 P5, X1 P6. Nah, yang terakhir itu ada jumlah. Di sini desimalnya bisa kita rubah jadi 0,00000. Jadi biar nggak ada angka koma di belakang. Lanjut ke analyze, kita ke correlate, langsung ke bivariate. Nah, di sini kita hold semuanya, gitu ya, kita pilih semuanya. Terus ini kita pindahin option, nggak usah ada yang dirubah. Pearson, Tutel, sama flag ini nggak usah dirubah, tinggal di okein aja. Di sini langsung nongol hasilnya. Ya di sini yang satu persatu tuh previous correlation 1, 0,702, 0,613 itu ini udah ada semuanya ya. Ntar dijelasin lewat PPT. Terus lanjut. Oke, ini selesai. Lanjut untuk ngambil data reliable, kita lakuin kayak validitas tadi. Kita pindah ke kolom ini, kita ambil di bagian jumlahnya aja. Ya, ini jumlah dari X1. Terus kita pindah lagi
Ini jumlah dari X2, kita copy, kita pindahin ke sini, terus lagi kita ambil dari jumlah dari Y. Nah, ini kita copy, kita pindah ke SPSS, kita salin, jangan lupa diganti namanya, ini X1, ini X2, ini Y, terus ininya dibikin 0, 0, 0. Ya, jadi datanya nggak ada angka koma, kita ke analyze lagi, terus ke scale, reliable analysis, terus ini kita hold kayak tadi, kita pindahin, cuma di sini kita rubah statistik. Nah, statistik ini harus di checklist semua, item, scale, scale if item delete, correlation, summary cell kosongin, alpha, lanjutin seperti bawaan, kita klik oke, ini jangan lupa modal jadi alpha, di sini kita oke. Nah, di sini ada jawabannya, scale all variables gitu ya, ada case processing summary, reliable statistik, item statistik, inter item correlation matrix, ini kita pakai X1 itu 1, ini angka belakang koma ya. Ini 0,907, Y-nya itu 0,917. Itu. Oke, jadi X1, 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 X2, X1, Y. Begitupun sebaliknya. Tuh, terus di sini ada item total statistik. Ya, di sini udah dijelasin semua. Dan terakhir di sini ada scale statistik. Ada mean, variance, standard deviation, and of items. Oke, sini ada crawlback. Crawlback alpha if item delete. Jadi kalau dihapuskan. Oke, di sini saya akan membuat tutorial uji korelasi parsial dan uji koefisien korelasi parsial. Pertama-tama kita siapkan data kuesioner yang dari Excel. Oke. Di sini kita lihat ada data dari 3 variabel. Yang pertama ada dari variabel uraian pekerjaan untuk X1, variabel pengawasan untuk X2, variabel kinerja karyawan itu Y. Oke. Untuk melakukan uji tersebut kita menggunakan dari total step kuesioner. Untuk variabel X1 saya sudah mewarnai hijau, X2 pun sudah diwarnai dengan warna hijau juga, dan Y pun saya gunakan warna hijau. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, sudah terbuka aplikasi SPSS-nya. Kita copy jumlah dari setiap variabelnya. Yang pertama kita copy dari variabel X1. Kita copy ke aplikasi SPSS. Ini. Yang kedua dari variabel X2. Yang ketiga itu ada variabel Y. Oke. Setelah kita copy semuanya, kita biar jelas juga kita ubah nomor di atas ini sama desimal yang koma 00 ini. Oke, kita ubah dari variabel view. Oke, kita ubah pertama itu desimalnya kita turunkan menjadi 0. Semuanya kita turunkan jadi 0. Dan untuk namanya kita ubah sesuai urutan tadi. Yang pertama itu X1. Yang kedua X2. Yang ketiga itu Y. Oke, setelah mengubah semuanya kita kembali ke data view. Oke, di sini sudah terubah dari namanya X1, X2 dan Y. Dan datanya pun sudah. Selanjutnya kita untuk melihat hasilnya kita tekan analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih bivariate. Oke, kita tekan saja. Setelah muncul seperti ini, kita pindahkan data variabel yang sebelah kiri ini ke sebelah kanan. Dipindahin satu persatu. Untuk settingannya kita sama, lalu kita pencet OK. Oke, di sini ada hasil dari analis. Ini hasilnya. Kita melakukan hasil analis uji korelasi parsial dan uji koefisien parsial itu dari hasil ini. Oke, sekian tutorialnya. Terima kasih.